Ada berapa banyak sih orang di dunia ini? Terus, kamu tuh orangnya kayak gimana? Pribadi kamu tuh suka yang kayak gimana? Oke, kalau kamu menghadapi pertanyaan-pertanyaan kayak gini, kamu bakal jawab kayak gimana sih? Hai, aku Ana, caster di balik Eldema Art. Kalau kamu suka channel dengan gaya video animasi stop motion, pilihan lagu yang ringan dan video yang syarat akan makna, kamu di tempat yang tepat. Selamat mendengarkan dan menikmati videonya. Kamu tuh orang yang kayak gimana? Pribadi kamu tuh kayak gimana? Nah, di video kali ini, di podcast kedua Alunan Diksi, yaitu tentang kepribadian, kita bakal ngomongin tentang diri nih, berarti lebih tepatnya tentang diri. Oke, kalau kita ngomongin tentang diri, kita sebagai seorang manusia yang hidup di bumi ini, ada berapa banyak orang di dunia ini? Ada 16 juta lebih orang yang ikut menumpang di bumi kita ini. 16 juta orang itu memiliki otak yang berbeda. Kalau memiliki otak yang berbeda, otomatis apa yang dia peroleh informasi dan mengolah informasi sudah pasti berbeda. Kenapa? Karena dia mengumpulkan informasi tersebut, kemudian menyalurkannya kepada orang lain, itu menurut pengalaman dia itu seperti apa. Jadi, kita nggak bisa untuk menyamakan orang yang pendiam dengan orang pendiam lainnya. Karena manusia itu kompleks. Kita nggak bisa mengotak-ngotakan mereka. Mengkotak-kotakan loh ya, bukan mengotak-kotakan loh ya. Nah, ngomongin tentang kepribadian nih. Kepribadian itu ada disclaimer lagi ya, karena ini adalah merupakan opini, jadi kamu bisa untuk menerima dan tidak menerima apa yang sudah aku utarakan di sini. Gak apa-apa kok, kita diskusi aja kalau kita opini, oke? Nah, menurut aku nih, kepribadian itu adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman yang sudah dia kumpulkan di sebelum-sebelumnya, kemudian dia keluarkan dari diri dia. Pengalaman dia dari apa? Dari apa yang dia terima dari orang lain. Bagaimana dunia dia di sekeliling dia itu seperti apa. Itulah pengalaman. Oke. Kalau gitu kamu pasti pernah dengar kok tentang horoskop. Oke, horoskop itu apa sih? Horoskop itu kepribadian, bukan sih. Horoskop itu kita mencocokkan bulan lahir dengan kepribadian. Kemungkinan ya, kebanyakan seperti itu. Bulan lahir Mei akhir seperti aku, berarti horoskopku apa? Gemini. Apakah aku bakal ngomongin tentang horoskop? Enggak kok, tenang aja, bentar, oke? Nah, apakah benar gitu? Karena ini opini, berarti kan aku harus menanyakan lagi, apakah benar atau apakah aku harus percaya tentang horoskop gitu? Enggak juga. Kenapa? Karena horoskop itu tidak ada penelitian ilmiahnya. Coba deh, kalau orang yang skeptical atau bisa dibilang orang yang goyah ya, lebih suka goyah seperti Gemini contohnya, dibesarkan oleh orang yang dididik secara disiplin, dia tahu apa yang dia lakukan oleh orang tuanya, dididik seperti itu, apakah si Gemini ini bakal tumbuh menjadi orang yang pelin-pelan juga? Enggak juga, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Sekali lagi, karena manusia itu kompleks. Oke? Jadi apa dong yang bisa aku lakukan untuk tahu tentang diri aku? Menurut kepribadian aku tuh kayak gimana? Apa sih, An? Well, ada beberapa penelitian ilmiah yang kita bisa tes kok di sini. Ada 60 personality yang bakal aku jabarin satu-satu di video berikutnya ya. Disclaimer dulu sebelum kamu protes nanti, lah aku udah nonton sampai akhir ternyata nggak ada gitu. Disclaimer di sini dulu bahwa aku nggak bakal ngomongin tentang 12 kepribadian ini, tapi aku ngomongin tentang opini aku tentang kepribadian ini. Oke, kalau gitu apa itu penelitian ilmiahnya? Ini kayak ancang-ancang dulu untuk ke video berikutnya gitu loh. Kamu pasti pernah dengar tentang introvert, extrovert. Ya, kayak ISTJ, INTP, INFJ, ENTP, ISFP, dan lain sebagainya. Bagi yang belum pernah dengar itu apa sih? Ya ampun gitu.
Kamu bisa ulik-ulik lagi 60 personality di Google sebelum kamu nonton di video aku berikutnya nanti. Untuk apa sih aku harus tahu tentang kepribadian aku tuh kayak gimana? Oke, kepribadian itu kan kamu sendiri. Masa iya kamu gak ngerti kamu sendiri tuh kayak apa? Manfaatnya, konkretnya apa sih? Konkretnya itu pertama, itu kamu bisa mengetahui gimana diri kamu, gimana tentang diri kamu tuh kayak gimana. Maksudnya kayak gimana? Kalau kamu ditanya nih, calon mertua dateng, ditanya, kamu orangnya kayak gimana? Kamu jawab apa? Karena kamu gak ngerti. Apakah harus bohong? Kan enggak gitu loh. Aku orangnya introvert tante. Orang introvert tuh orang yang gak butuh orang lain. Cuman aku suka kalau sama anaknya tante. Nah gitu kan, speak gitu ya. Kalau udah tahu tentang diri sendiri, itu kamu bakal tahu apa yang kamu butuhkan dalam hidup kamu. Apa yang gak kamu butuhkan pun kamu tahu gitu. Contohnya untuk orang yang introvert, kamu gak butuh orang lain. Dalam artian kamu gak butuh untuk mengisi baterai kamu. Sedangkan orang ekstrovert butuh orang lain untuk mengisi baterainya saat stres. Nah di situ, di sisi stres aja kamu bakal tahu nih. Oh, aku orang yang introvert. Aku suka untuk baca buku di rumah, suka nonton film. Ya udah sendiri aja. Kamu gak perlu memaksakan untuk pergi bersama teman-teman gitu. Nah, di endingnya nanti tahu tentang diri sendiri, berarti kamu lebih mudah untuk mencintai diri kamu sendiri dan memaafkan apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan. Itulah yang menjadi dasar kenapa kamu harus tahu kepribadian kamu tuh kayak gimana. Aku tuh kayak gini kok. Aku gak perlu untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ya karena aku kayak gini. Aku kayak gini karena terbentuk dari apa yang sudah aku lakukan dan pengalaman yang sudah aku lakukan. Jadi ya udah gitu kan ya. Oke, semoga opini kali ini sedikit membuka wawasan kita. Semoga alunan diksi di episode kedua kali ini sedikit bisa menghibur dan juga memberikan sedikit makna. Semoga alunan diksi kali ini bisa memberi syarat makna yang seperti alunan diksi sebelumnya, walaupun cuma alunan singkat di telinga. Aku Anna, caster dari podcast Alunan Diksi episode kedua, meminta maaf jika ada kesalahan, dan kita akan ketemu di podcast berikutnya, video berikutnya lagi di episode ketiga. Bye bye.